kita ngebahas soal Liga Inggris. Arsenal aman? Lagi membahagiakan. Hmm. MU kan jelas kesulitan membeli pemain karena Hmm. pemain itu tidak dilirik oleh pelatih tim nasional pada saat mereka bermain di UEFA Iya, Europa League. Nah, kalau kita ngomongin City lah, City kedatangan Haaland. Mungkin Haaland tujuannya adalah untuk mendapatkan Liga Champions. Kalau ada yang bisa menyalip City di Liga, yaitu namanya Liverpool. Nggak ada klub lain. Hai guys, welcome to Bolain. Masih sama aku Intan dan juga Mas Gita lagi. Halo Tan. Halo Mas Gita. Apa kabar? Baik. Baik. Terus sebaik Liga Inggris. Sebaik Liga Inggris. Karena kemarin kita udah bahas ya Liga 1 mau berjalan, terus AFF juga gimana possibility-nya, dan kayaknya harusnya udah ada hasil ya. Nah Mas Gita, ini kita ngebahas soal Liga Inggris. Arsenal aman? Lagi membahagiakan. Artinya gini, pembelian pemainnya benar-benar ya apa ya? Kan terakhir kedatangan pemain yang namanya yang kualitasnya high profile itu kan waktu Alexis Sanchez, terus Mesut Ozil udah lama banget enggak. Dan sekarang kedatangan Gabriel Jesus. Jesus kan termasuk pemain inti di tim nasional Brazil, berapa kali membawa Manchester City jadi juara, walaupun bukan dia pemain yang paling menonjol di City, tapi jelas bahwa ini yang diharapkan untuk menggantikan Lacazette karena real number 9 itu udah lama nggak ada di Arsenal. Gitu. Oke. Tapi Mas Gita, kalau ngelihat dengan pembelian yang ada, Arsenal nih sekarang akan seperti apa posisinya? Bisa melebihi nggak dari musim kemarin? Nah, ini tadi penyakitnya adalah balik-balik lagi mental buat anak-anak muda. Kenapa? Karena kan Arsenal terakhir kali masuk ke zona Liga Champions itu tahun 2015, 2017. Ya. Jadi udah 5 musim mereka nggak dapat, dan mereka dalam 5 musim itu selalu kalah posisinya dari Spurs. Dan itu secara mental nggak baik sebenarnya. Kalau kita bicara musim lalu kan rasanya akan dapat, tapi kemudian disalip Spurs di 3 minggu terakhir. Oke, mereka boleh kalah dari Spurs. Toh mereka sudah mengalahkan Spurs pada saat home. Mereka kalah dari away, oke. Tapi pada saat kalah dari away pun mereka sebenarnya masih unggul poin dari Spurs, tapi kemudian mereka kalah dalam 2 pertandingan berikutnya. Banyak sekali pertandingan-pertandingan yang harusnya mereka dapatkan poin 1 ataupun poin 3, mereka justru kalah, dan ini yang nggak boleh diulang oleh Arteta. Jadi percuma kalau mereka menang 7 kali berturut-turut tapi kemudian mereka kalah 3 kali yang kemudiannya. Gitu. Iya, itu juga maksudnya nggak ngebantu untuk mereka. Betul. Jadi kalau ditanya sama Intan, apakah mereka akan ada di posisi itu? Kalau mereka konsisten, mereka akan ada di posisi 4 besar. Tapi yakin nggak untuk? Harus yakin. Ini nggak objektif. Karena nggak objektif nih. Iya, ini nggak bisa objektif. Tapi gini, ngelihatnya adalah gini. MU kan jelas kesulitan membeli pemain karena pemain agak-agak tidak mau. Ini kan tahun Piala Dunia kan. Yang dikhawatirkan adalah pemain-pemain itu tidak dilirik oleh pelatih tim nasional pada saat mereka bermain di UEFA Europa League. Nah, MU mainnya di UEFA Europa League, sama dengan Arsenal juga. Tapi kan Arsenal skuadnya sudah terbentuk. MU belum, dengan kedatangan Ten Hag kan inginnya membeli pemain-pemain yang bagus. Tapi belum. Jadi bukan batu sandungan yang utama. Batu sandungan utama kan Spurs. Tapi Spurs juga ya agak adem ayem juga ya, walaupun belum terlalu signifikan lah pembeliannya. Jadi aku pikir bahwa ya harusnya yakin, walaupun tetap ada kendala mental terhadap gangguan Spurs itu. Kalau Liverpool udah kejauhan ya. Nggak mungkin. Bukan tandingan ya. Jadi gini, apapun yang terjadi, Arsenal akan sulit mengalahkan City dan Liverpool. Jadi 2 teratas masih mereka. Iya, bukan, Arsenal akan 4 kali kalah dari 2 tim ini. Dan akan kalah dari Spurs di away. Tapi lawan Chelsea, kita kan punya dalam 2 musim terakhir kan Arsenal 3 kali ngalahin Chelsea, kalah 1 kali. Jadi peluangnya tetap tinggi. MU juga kan secara head to head sejak dipegang oleh Arteta kan unggul atas MU. Jadi ya itu tadi kendalanya ya, kalau Intan tanya tadi Liverpool City nggak mungkin lah Arsenal bisa mengalahkan itu. Walaupun memiliki Gabriel Jesus sekalipun. Iya, sekarang udah. Tapi ada juga kan, ada siapa Mas Marquinhos ya? Marquinhos kan lebih ke, lebih ke cadangan back kiri ya, karena back kiri back kiri yang asal Scotland itu kan sering cedera. Jadi mau nggak mau Marquinhos yang akan mengisi posisi itu. Bahkan dengan harga 3 juta pound sterling, nggak terlalu yakin dia akan luar biasa ya. Harganya murah banget. Oh, jangan remehin Mas. Iya. Harga murah belum tentu. Tapi ya itu tadi balik lagi, Arteta kan ingin merekrut pemain muda yang nantinya akan berkembang. Nah,
repotnya adalah manajemen Arsenal ini kadang-kadang nggak membiarkan pemain berkembang, membiarkan pemain bagus kemudian dijual. Iya, Nah, itu tadi. dia. Sudah bagus Dijual, pergi ke iya. klub lain. Nah, Mas Gita, tapi kalau tadi kita ngomongin soal MU nantilah ya. Iya. Sabar dulu ngomongin MU, tahan dulu makanya jangan di-skip. Nah, kalau kita ngomongin City lah. City kedatangan Haaland. Kan Iya. City tuh udah lama banget nggak punya real number 9 ya. Sejak tidak ada Sergio Aguero ya. Tapi tetap aja juara. Iya. Mungkin Haaland tujuannya adalah untuk mendapatkan Liga Champions. Oh, karena masih ini kenapa nih Liga Iya, Champions nggak dapat iya. gitu kali ya? Kan selalu dibilang bahwa mereka gagal 2 kali Liga Champions adalah mereka tidak punya Kutukan. real number 9. Iya. Tapi ada Sergio Aguero pun mereka nggak juara. Ya. Yes. Jadi tapi dengan Haaland luar biasa bersama Dortmund yang kelasnya hanya Borussia Dortmund, diharapkan Haaland bisa berbuat sesuatu untuk mendatangkan Liga Champions Iya. akhirnya buat Pep. Dan juga untuk apa ya? Kemarin kan Pep rata-rata bermain dengan kemampuan para gelandangnya cetak gol. Kali ini mungkin Pep ingin mengamankan dirinya bahwa harus ada real number 9 yang bisa berbuat sesuatu. Tapi ini bakalan apa ya? City akan jauh lebih ibaratnya apa ya? Bisa lebih hebat nggak sih Mas? Karena kemarin kan kita tahu nggak ada striker aja, semua posisi itu bisa ya, mencetak gol. betul. Dengan adanya Haaland ini akan membantu kah atau justru tim nantinya harus beradaptasi nih? Karena kan Pasti mau harus nggak mau beradaptasi ya. harus senternya sekarang ada di Haaland kan? Harus beradaptasi, tapi gini. Kemarin kan City luar biasa banget sampai Liverpool kan ketinggalan angka banyak dari City. Tapi kemudian Liverpool mengejar, kenapa? Karena ada beberapa pertandingan City tidak konsisten karena pada saat kita mentok di sebuah pertandingan berhadapan dengan klub kecil sekalipun dibutuhkan real number 9 seperti Sergio Aguero. Itu yang nggak dimiliki oleh City. Kayaknya ngaca Pep Guardiola bahwa waduh, ini kalau Liverpool dibiarkan ngejar sekali lagi musim ini, ya Liverpool benar-benar ngejar nyalip mereka. Itu yang pasti coba City dihindari. masih pengen juara lagi. Ya siapa City? Iya. Liverpool juga punya peluangnya sama kok kan. Ya City udah lah. Cukup lah. Ini nggak objektif Pasti. nih sekarang. Oh iya benar, aku yang nggak objektif. Tapi Mas Gita, pembelian Haaland tepatkah? Tepat kalau aku bilang. Oke. Karena gini, Pertimbangannya kalau Mas Gita. Haaland haus akan gelar, haus akan gol. Itu dua hal yang sangat dibutuhkan oleh Manchester City saat ini. Jadi pas ya. Pas haus gelarnya ini, karena kan selama ini di Borussia Dortmund kan dia nggak dapat gelar juga ya, Yes, benar. karena selalu kalah dari Bayern Munchen. Jadi gol dia dapat. Kan kombinasi gol dan gelar itu yang akan membuat seorang pemain bisa sangat luar biasa. Terus masih muda, masih bisa membuktikan bahwa ini, dan kayaknya dia akan cepat ya ngecun buat Liga Champions. Ingat waktu dia masih di Salzburg ya, Yes. dia kan berhadapan dengan Liverpool. Dia hampir mencatat kemenangan atas Liverpool pada saat main di Anfield. Hampir ya. Hampir, walaupun kemudian kalah. Gol salah atau Mane saya itu lupa. Artinya ya pemain ini luar biasa dan itu yang dibutuhkan oleh City. Tapi Mas Gita kalau melihat perbandingannya ya antara waktu dia bermain dengan Dortmund dengan sekarang di City di Liga Inggris kan lebih kompetitif nih. Bisa nggak nih Haaland beradaptasi dengan liga yang jauh lebih kompetitif lagi? Rasa-rasanya bisa. Dia pemain yang serba bisa sebenarnya. Artinya dia di Austria, kemudian dia meningkat ke Bundesliga. Dia kan sempat merepotkan Bayern Munchen juga. Kemudian di Liga Champions pun dia sudah terbiasa untuk tim-tim besar ya. Berhadapan dengan tim-tim besar. Artinya ini yang benar-benar dibutuhkan oleh Pep Guardiola. Tapi nggak jaminan City akan jadi juara loh. Ya. Kalau Liga mungkin nggak jaminan. Tapi kayaknya mereka akan ngejar banget ya, di aimingnya pasti ke Liga Champions ya. Ya. Artinya Liga Champions itu kan kadang-kadang kalau udah masuk musim gugur kan pertandingan one off. Kegagalan mereka kemarin kan 2 musim terakhir adalah mereka tidak punya seorang striker yang mumpuni. Ini yang coba diperbaiki oleh Pep dan rasa-rasanya sosok itu adalah Haaland. Nah, ya. Dan kemarin tuh sebenarnya ada rumor-rumor kan katanya kalau Pep ini kelihatannya selesai lah di City kalau sampai nggak dapat UCL kemarin. Ternyata nggak juga ya sampai saat ini. Itu tadi kan banyak orang bilang bahwa Pep itu sebenarnya sangat disukai oleh manajemen apapun karena terlepas apapun kan dia selalu konsisten untuk bisa memenangkan Premier League dan itu setidaknya dibutuhkan. Tapi pasti tekanan untuk memenangkan Liga Champions sangat besar, apalagi dia sudah diberikan sejumlah uang untuk mendatangkan striker yang dia inginkan dan dalam hal ini Haaland pasti tujuannya adalah untuk Liga Champions. Walaupun dengan juara Liga Champions bisa aja mereka disalip oleh Liverpool di liga ini. Kalau ada yang bisa menyalip City di liga,
yaitu namanya Liverpool, nggak ada klub lain. Amin Mas Gita. Tapi Mas Nggak Gita yakin aku klub lain bisa gitu loh. cuman maksudnya kayak masih mereka berdua. Liverpool kan juga masih ya ibaratnya Salah masih bertahan, Jota masih ada. Terus juga pemain-pemain lain juga masih banyak yang masih semuanya bertahan, cuman kehilangan Mane aja dan kedatangan Nunes. Nah, Mas Gita ngelihatnya akan lebih maksudnya akan tetap stabil nggak sih dengan kehilangan Mane, masuk Nunes, tapi Nunes kayaknya lebih akan menggantikan Firmino ya? Iya. Firmino dia pasti akan digantikan oleh posisinya Nunes. Artinya sekarang kemampuan Nunes, tapi kan Klopp pinter nyulap pemain ya. Nunes ini kan real number 9. Kadang-kadang bisa main di kiri, kadang-kadang di tengah. Sekarang dituntut kemampuannya untuk bermain seperti Firmino, artinya menjemput bola ke belakang. Ini yang harus dilakukan oleh Nunes, dan itu sebenarnya sudah dilakukan dengan baik oleh Diogo Jota. Dilakukan dengan sangat baik oleh Mane dan juga Salah. Artinya dengan Salah tetap ada di kanan, kemudian di kiri tetap ada Diogo Jota. Artinya pilihan Darwin Núñez ini sangat baik sekali untuk ke depannya Liverpool, dan rasa-rasanya ini yang akan membuat pertarungan di Premier League akan sangat seru antara City dan Liverpool. Aku mau ketawa. Kenapa? Gak apa-apa. Dari tadi Mas Gita mengagung-agungkan hanya City dan Liverpool. Nggak yakin sama klub lain. Lebih kayak gini. Tuchel kan udah dicoba, sukses bersama Liga Champions. Tapi kan dia bukan pelatih yang setiap kali punya kesempatan mendatangkan piala dia piala. Tahun lalu kan dia gagal di FA juga. Maksudnya bukan pelatih yang konsisten iya, gitu betul. ya. Dan dengan skuad yang gemerlap seperti Chelsea pun dia ketinggalan poin jauh kan dari City dan Liverpool. Sempat kalah dari Arsenal juga. Jadi nggak terlalu yakin bahwa apapun. Dan mereka kehilangan Lukaku musim ini kan, yang jelas itu yang akan menjadi kendala. Iya, Lukaku agak-agak labil ya. Iya, betul. Lukaku tuh waktu awal musim lalu aku mengagum-agumkan Lukaku bahwa dia akan bicara banyak, membawa Chelsea bersaing dengan City dan Liverpool, ternyata enggak. Mungkin nggak cocok kali ya. Iya, karena kan cepet gitu. Iya, maksudnya dia betul. dengan usianya yang sekarang ini kan dia nggak dapat lagi ya. Nggak dapat lagi untuk mengejar. Dia dapat di Inter Milan lebih karena ditangani Antonio Conte, atau Tuchel harus diganti Antonio Conte. Tapi ya nggak tahu lah. Kan Antonio Conte pernah sukses bersama Chelsea. Iya sih, iya bisa jadi ya. Mas Gita, tapi ini kalau misalnya ngelihat tadi kita ngebahas Liverpool kan masih ya. Di sini berarti artinya yang akan menggantikan Mane di sini posisinya Jota ya. Iya, Jota. Nah, Mas Gita melihat ini berarti 3 striker ini nanti akan ada Jota, Nunes dan juga Salah. Ini akan jauh lebih berkembang dan lebih menakutkan dari musim lalu. Harusnya iya. Mungkin di awal-awal enggak, karena Núñez pasti harus adaptasi. Tapi dengan mereka kehilangan Mane juga di kiri, sektor kiri akan sangat berpengaruh. Tapi Diogo Jota kan sudah berkali-kali bisa menggantikan Núñez. Luis Diaz juga melakukan hal yang sama. Jadi artinya nggak akan kesulitan, kalau aku bilang ya, tidak akan kesulitan kondisi beradaptasi dengan baik. Nah, Núñez itu yang harus nyetel dengan cepat. Oke. Ini juga kita nggak sabar menantikan gimana pelatih Klopp ini mau bisa meracik timnya ya. Karena kan emang kita lihat Liverpool tuh mungkin yang jadi masalah di musim lalu nggak terlalu ini ya Mas ya. Kalau misalnya ada pemainnya, kalau striker oke lah, dia udah mumpuni ya, udah dengan kehadiran Luis Diaz udah cukup untuk bisa mengisi kekosongan. Tapi di posisi lain masih susah nggak sih nyari untuk pelapisnya yang punya kesetaraan yang sama. Dengan jadwal yang begitu padat. Kita tahu kalau misalnya Liverpool punya pelapis yang punya sama kualitasnya, yakin aku dapat UCL dapat Champions League dapat, UCL dapat Liga Inggris dapat. Sebenarnya kemarin kan benar-benar 4 turnamen yang mereka ikuti, 4-4-nya mereka masuk ke final. Oke, Liga bukan final namanya, tapi mereka masuk pertandingan terakhir dengan kesempatan untuk menjadi juara yang sama baiknya dengan City. Artinya ini tim yang walaupun tidak banyak pemain cadangannya, pemainnya hanya itu aja, sebenarnya sudah sangat baik sekali sebenarnya. Nah, kalau musim ini rasa-rasanya itu tadi harus mempercepat cepatnya beradaptasi Núñez. Kalau cepat beradaptasi, rasa-rasanya tidak akan bisa dipungkiri bahwa peluang mereka untuk bisa menyaingi City akan sama baiknya. Oke. Nah, kalau untuk Chelsea, Mas, ini kabarnya Sterling ya? Iya. Udah mulai sepakat dengan nominal yang ada. Ada 45 juta pound sterling. Belum deal, tapi sudah sepakat. Artinya
Kalau dua klub sudah sepakat, tinggal periksa kesehatan dan segala macam, dia akan nyatu di Oke, situ. tapi Chelsea sendiri Mas Gita ngeliatnya gimana? Karena kan kemarin Chelsea udah sempet yang bertiga Ya. jauh dari yang lainnya, tapi nyatanya juga walaupun tetap berada di posisi itu, tapi kan seenggaknya bisa dipepet oleh yang lainnya gitu kan. Nah, kayaknya sih harusnya Chelsea nggak terlalu yakin, kenapa? Hilangnya Roman Abramovich. Ya. Ini juga jadi pengaruh Iya, ya. nggak tahu Bohi ini akan cepat akan apa ya? Akan ringan, benar-benar ringan mengeluarkan uang atau tidak. Karena kan kalau dulu kan Roman Abramovich yang ingin membangun timnya menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Ini yang nggak yakin bahwa orang Amerika ini, Yankee istilahnya, akan lihat aja Arsenal, lihat aja MU ya. Dengan pemilik Amerika rasa-rasanya ya seret untuk bisa menghasilkan pemain yang baik. Artinya ya nggak terlalu yakin bahwa Chelsea akan bisa membeli pemain seperti halnya pada saat di zaman Abramovich. Tapi bisa berbicara. Kalau dengan skuad yang sekarang ya mereka bisa Masih- bicara dengan banyak. masih di tiga Artinya besar. masuk di zona Liga Champions ya. Oh, zona Liga Champions 4 Iya, besar lah iya, paling enggak ya. Kalaupun Spurs luar biasa banget, mereka akan bisa menyalip Chelsea Spurs. di posisi ketiga ya. Oke. Karena Antonio Conte ini kan tahun keduanya, dia pasti diizinkan untuk lebih membangun timnya lebih dari Lebih musim luasa lalu ya. ya. Itu salah satu kendala kenapa aku nggak terlalu yakin bahwa Arsenal bisa masuk ke zona Liga Champions. Tapi Mas, aku lupa tadi mau ngomongin Arsenal ya. Ini Thomas Partey katanya. Ya, itu salah satu kendalanya. Ya, kalau Kalau terbukti sama seperti Mason Greenwood ya, kan kehilangan. yang cukup. Dan itu kehilangan yang berasa. sangat signifikan ya. Iya. Artinya kan nggak bisa dipungkiri bahwa dia bersama Granit Xhaka adalah penunjang lini tengah yang sangat baik sekali. Kalau dipasangkan dengan pola 4-3-3 atau 4-2-1, ada dua gelandang bertahan yang sangat baik, itu ya isinya Granit Xhaka dan Thomas Partey. Memang masih ada pemain-pemain lain, tapi kehilangan Thomas Partey pasti akan sangat berpengaruh besar. Siapa penggantinya Mas kalau sampai Thomas Partey harus, ya kalau kita El doakan Neni. semoga nggak terbukti ya. El Neni, tapi nggak terlalu yakin. El Neni kan on and off ya, nggak ini. Kemudian kalaupun mau dipaksakan Odegaard pindahkan ke belakang, tapi kan artinya suplai serangan yang berkurang dengan Odegaard bermain sebagai gelandang bertahan. Nah, ya. Ini tapi kalau selain Arsenal mungkin Mas Gita belum yakin ada di Liga Champions. MU berarti juga di musim ini kemungkinan besar masih belum ada di Champions. Sebenarnya aku yakin dengan Ten Hag ya. Tapi kan gini, Ten Hag itu kan punya banyak pemain di Ajax yang akan mengikuti dia kalau dia mau rekrut. Tapi kayak gini, Anthony di lini kanan. Anthony itu luar biasa. Waktu pertama kali Ten Hag masuk, aku ditanya siapa yang akan ditarik oleh Ten Hag, Anthony. Tapi Anthony itu di warning oleh Tite, pelatih Brazil. Kalau lu main di zona Liga Eropa, lu nggak bisa gua lirik. Terus gimana? Ya dia akhirnya akan bertahan bersama Ajax karena Ajax mainnya di Liga Champions. Setidaknya sampai musim ini. Setidaknya sampai Piala Dunia selesai di bulan Desember. Baru di Januari mungkin dia akan bersedia pindah ke MU. Ini gitu. mungkin berarti jadi tantangan besar juga ya bagi Ten Hag ya. Agak sulit dong. Karena kalau kita lihat mungkin MU adem ayam, mungkin ngincer banyak. Tapi kayaknya pemain masih banyak yang masih belum mau gabung. Aku ingat gitu. waktu ditinggal Sir Alex Ferguson, kemudian dipegang oleh David Moyes, mereka kemudian terlempar ke posisi ke-13 kan, nggak main di Eropa sama sekali. Itu Louis van Gaal yang tahun berikutnya repot beli pemain. Nah, itu dia masalahnya. Hal-hal seperti itu. Mungkin ada beberapa orang yang sangat yakin bahwa Ten Hag toh pemain pasti mau kalau diiming-imingi dolar yang tinggi, tapi pemain juga pengen main di Piala Dunia ya. Iya, pasti. Iya, pasti nggak mau dan gitu. itu 4 tahun sekali. Belum tentu ibaratnya bisa dibilang musim berikutnya, apalagi yang umurnya atau yang sudah pasti masuk skuad Piala Dunia dimanapun dia dimainkan. Seperti Neymar misalnya. Kalau MU mau beli Neymar misalnya. Neymar mau nggak ke MU? Nggak tahu juga. Neymar pasti kalau melihat duitnya ke Newcastle dia maunya. Iya. Udah dapat supply banyak ya. Iya, betul. Gitu. Neymar ini kan contoh sosok pesepak bola males yang tinggal nguber duit. Ya kalau disuruh milih MU dan Newcastle, dia pilihnya Newcastle pasti. Iyalah. Di sana bisa santai-santai. Targetnya juga masih yang biasa aja. Dan pasti dipanggil timnas walaupun nggak main di Eropa segala macam gitu. Mas, tapi ini kabarnya juga De Jong juga masih belum mau ya. Itu yang agak mengagetkan. Luke De Jong itu kan De Jong itu kan benar-benar didikan dari Ten Hag. Dan dia squad Ajax yang sukses sampai ke lolos ke semifinal Liga Champions lupa musim 2018-19 ya kalau nggak salah, waktu Liverpool juara itu kan. Kok nggak mau? Kenapa? Ya pasti Louis van Gaal yang mengatakan bahwa main di UEFA Europa League nggak kepanggil ke tim nasional Belanda. Susah juga ya. Iya. Ini susah juga berarti. Ini juga kabarnya CR7 ya rada mau keluar ya, maksudnya betul. mau pindah dari MU. Ini agak aneh juga ya kalau dia sampai pindah kan. Kalau soal duit dia nggak butuh lagi ya sebenarnya. Kenapa dia harus pindah ya? Karena apapun kan
ya MU klub yang membesarkan dia ya. Membesarkan. Harusnya dia nggak. Tapi nggak tahu lagi. Mungkin dia menganggap bahwa bersama United hanya main di Liga Eropa. Dia sosok yang selalu bermain di Liga Champions sampai kapanpun. Ya, belum pernah Bahkan ya. kalau dia pulang kampung ke Sporting Lisbon pun dia akan main di Liga Champions Iya, kan. iya, benar. Ya. Nah, tapi sebenarnya mungkin kayak aku sudah sempat dengar sih rumor-rumor sebelumnya, katanya Ronaldo kalau seandainya sampai MU nggak main di Champions dia akan pindah, dan itu kayaknya hampir akan terbukti ya. Iya itu kan Tapi dengan kontraknya gimana, Mas? dia kan punya kontrak yang bisa diperpanjang 1 tahun, bisa dia putus 1 tahun juga. Oke. Iya itu tadi dia punya peluang untuk itu karena kalau ada klub yang menawari dia ya. Hmm. Kabarnya kan pada saat mau kompetisi berakhir musim lalu ini kan dibilang bahwa Sporting Lisbon akan merekrut dia akan kembali ke kampung halamannya. Sporting itu bermain di Liga Champions. Yes. Ya, kenapa enggak gitu kan dibanding. Tapi ini rumornya Enggak, tapi rumor enggak. Rumornya bener, kan Chelsea mau ke kan sama malah, ya, Chelsea yang sama. Tapi Chelsea beneran mau beli. Katanya maksudnya kayak begitu. Kalau dari kondisinya sanggup. Kalau pelatih itu balik-balik lagi. Ini orang Amerika punya duit, Hmm. tapi orang Amerika ini Mau kan nggak ngeluarin mau duit? ngeluarin duit atau enggak. Kalau Roman Abramovich kan mau dia Iya, ngeluarin iya, duit. iya, itu dia sih. Iya, Jadi itu. Mas Gita kalau ngelihat ini gimana tim-tim terkuat di Liga Inggris, 4 teratas deh Mas. Aku harus tunjuk Liverpool dulu kali ya. Iya dong, Liverpool. Gini, masih belum yakin antara Liverpool dan City, tapi rasanya 2 besar itu akan milik Liverpool mereka. City, Iya. oke. Kemudian masih percaya bahwa Chelsea akan ada di posisi ketiga. Mhm. Posisi keempat mungkin Arsenal, mungkin Spurs. Oke. Yaudah nih selanjutnya United United. Ya. United masih masuk ya. masih masuk di Radar. posisi ke-6. Sama lah kayak Oke, sekarang. Sama kayak sekarang. Tapi mungkin United poinnya tidak akan seburuk sekarang. Akan ada satu tim mungkin yang Membuat mengejutkan. kejutan belum lihat dari sisi pembelian pemain. Belum ya? West Ham musim lalu mengejutkan, tapi biasanya klub yang mengejutkan musim lalu kalau nggak beli pemain yang benar, ya ujung-ujungnya nggak bagus Ya lagi. biasa aja gitu. Leicester kan juga kan bagus 1 musim terus berantakan di musim berikutnya. Oke, aduh menarik banget Mas Gita. Terima kasih sudah mendukung Liverpool. Sama-sama. Kita doain lah pokoknya. Nggak nonton Liverpool ke Singapura nonton. Nggak nonton langsung tapi nonton di TV. Oke. Ditayangin. Nanti kita nonton di TV dulu aja. Makasih banyak Mas Gita. Sama-sama. Seru banget hari ini ngebahas Liga Inggris. Ya kita doain. Nggak sabar sih sebenarnya. Ini kayak off season tuh kayak aduh pengen nonton gitu ya. Karena Iya, kemarin iya. lagi banyak-banyaknya. Terus sekarang lagi berhenti. Oke lah. Kita nanti bakalan lanjut lagi Liga Inggris. Nonton aku ya. Mas Gita makasih banyak. Sama-sama. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share sebanyak-banyak ya ke teman-teman kalian. Terus boleh juga komen enaknya kita ngebahas apa lagi nih. Kalau Mas Gita lagi longgar lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Thank you Mas Gita. Thank you for watching. Bye.